Pasti semua sudah pada tahu ya makanan ini makanan familiar banget. Tapi di sini aku nggak pakai santan sama sekali ya friends. Dan seperti ini hasilnya, warnanya pun cantik, menarik. Mau tahu gimana cara buatnya? Yuk kita masak bareng-bareng. Assalamualaikum, hello friends. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pastinya kabar baik ya. Welcome to my channel. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya, meskipun hanya lewat online, dan semoga lewat video-videoku bisa terjalin keakraban. Dan aku ucapkan banyak terima kasih untuk yang selalu stay nemani aku masak ya di dapurku yang sangat sederhana ini. Oke, hari ini tuh aku mau ngolah labu kuning ini ya. Ini labu kuning ini sudah terlalu lama di kulkas ya friends. Sekitar 4 harian ya di kulkas. Jadi ceritanya nih aku mau ngolah labu kuning ini menjadi jenang ya. Semua pasti tahu ya makanan ini karena makanan ini familiar banget, famous banget. Namanya pun macem-macem, ada yang nyebut biji salak, ada juga yang nyebut bubur candil, dan kalau aku biasa nyebutnya itu jenang grendul ya friends. Cuman kan kalau jenang grendul itu bahannya tepung ketan aja. Tapi kali ini mau aku campur labu kuning ini ya friends. Untuk varian bubur candil juga macam-macam ya, ada yang pakai ubi ungu, ada yang pakai ubi orange, ada juga yang pakai kentang, ada juga yang pakai labu seperti ini ya. Macam-macam variannya. Oke, ini sudah selesai aku kupasin kulitnya. Ini tadi labu kuningnya beratnya 250 gram ya friends. Mau aku cuci dulu dan kemudian mau aku potong-potongin ya, karena si labu ini mau dikukus ya. Potonginnya seperti ini aja ya, kecil-kecil supaya cepat empuknya. Oke, langsung aja kita kukus si labunya, dan ini tadi airnya kukusannya sudah mendidih ya friends. Ini labunya nih warnanya kuning banget ya, bagus banget karena memang si labunya tuh tua ya friends. Dan sambil nunggu si labunya empuk, ini aku rebus dulu gula merah sebanyak 200 gram ya untuk kuahnya nanti ya friends. Oke, labunya sudah empuk. Ini labunya pulen banget ya, karena memang labunya ini tua ya friends. Jadi labu itu kalau tua banget itu teksturnya tuh itu loh, pulen gitu loh friends, dan manis. Oke, kita halusin dulu si labunya ya. Halusinnya terserah aja ya friends, nggak usah terlalu halus-halus banget ya. Mau pakai garpu atau mau pakai centong juga nggak masalah ya. Yang penting kan halus, karena ini teksturnya sudah empuk banget ya. Jadi gampang banget kalau dihalusin. Selanjutnya mulai dimasukkan tepung ketannya ya friends. Ini aku pakai tepung ketan, nggak pakai tepung tapioka. Biasanya kan kebanyakan kalau bubur nil itu pakai tepung tapioka ya, tapi di sini aku pakai tepung ketan. Ini tadi tepung ketannya sebanyak 6 sendok makan, kemudian diaduk dulu. Nanti kalau seandainya memang masih empuk ya, kita tambahin lagi, dan ini warnanya sudah cantik banget ya friends. Ini pure labu kuning ya. Dan ini aku tes ternyata masih empuk. Kemudian aku tambahin lagi si tepung ketannya. Jadi total tepung ketan semua itu ada 10 sendok makan ya. Kemudian diaduk-aduk pokoknya sampai bisa dipulung ya. Tapi sebelumnya ini aku siapin dulu untuk air cemplungannya ya. Jadi nanti kalau sudah selesai dipulung-pulung tinggal dicemplungin. Ini air gula merah yang tadi aku rebus, kemudian aku saring. Dan yang nggak boleh lupa harus pakai daun pandan ya supaya wangi. Nah, sambil nunggu air bakal kuahnya mendidih, yuk kita langsung aja bulet-buletin ya. Ini si adonan labu kuningnya. Bulet-buletnya sembarang aja sesuai dengan selera, mau kecil mau besar ya.
Ini adonannya enak banget di pulungnya ya friends, nggak lengket sama sekali. Jadi kalau buat jenang gerendul atau bubur candil ini yang bikin lama ya, yang buletin seperti ini ya friends. Tapi ini kan aku nggak buatnya terlalu banyak ya, jadi nggak terlalu lama-lama banget. Oke, tadi itu sudah aku cemplungin dan ini sudah mendidih ya. Dan kemudian aku tambahkan gula pasir ya, karena tadi ini menurut aku kurang manis sedikit, dan sedikit garam untuk penyeimbang rasa. Dan selanjutnya masukkan larutan tepung ketannya ya. Ini tadi ada 4 sendok makan ya, aku kasih air. Nah, jadi kuahnya ini mengental ya friends. Namanya juga jenang ya, jadi teksturnya kental gitu. Nah, untuk tingkat kekentalan sesuai selera ya. Di sini aku tambahkan lagi karena menurut aku kurang kental ya friends. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti yang aku tadi bilang di awal, bubur ini ndak aku kasih santan sama sekali ya. Jadi aku pakainya ini, susu evaporasi. Ini aku tambahkan sedikit aja ya untuk lebih creamy aja. Nah, seperti ini friends. Ini creamy banget. Cukup seperti gini aja, ini sudah mateng ya buburnya. Dan warnanya sedikit beda ya dari yang tadi karena sudah aku campur dengan susu evaporasi. Oke, waktunya naruh ke mangkuk ya, aku plating dulu. Ini enak banget kalau untuk sarapan ya friends. Ini kan aku buatnya pagi ya, jadi pas banget untuk sarapan, anget-anget ya dimakannya. Dan ini juga aku tambahkan susu evaporasinya, mengganti santan. Jadi bubur ini lebih ke creamy ya rasanya ya, creamy dari susu evaporasi. Nah, untuk yang masih bingung mau buat cemilan apa, boleh deh buat cemilan bubur candil labu kuning ini ya, friends. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal. Kenyal plus creamy banget. Karena pakai evaporasi ya, susu evaporasi nggak pakai santan. Jadi rasanya tuh creamy banget. Enak banget. Pagi-pagi sarapan sama jenang gerendul ya. Kalau aku bilang ini jenang gerendul sih. Tapi bahasa populernya kan itu apa namanya? Bubur candil ya. Nih. Buat sarapan mantep banget, friends. Anget-anget dimakan. Rasanya manis, gurih, ya, creamy. Jadi ini bulet-buletannya nggak keras ya, pas, kenyalnya pas, nggak alot. Kalau aku sih mending pakai tepung ketan ya dibanding tapioka. Kalau tepung ketan tuh aromanya tuh wangi gitu loh kalau dibuat jenang grendul seperti ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah menemani aku buat bubur candi labu kuning. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga untuk segala supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.